Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa dalam bahasan kesalahan-kesalahan orang di dalam sholat, dan yang kita akan bahas sekarang beberapa kesalahan makmum. Tapi poin ini juga berlaku bagi imam. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa apabila Nabi SAW membaca Quran di dalam sholatnya ba'da Fatihah, bila beliau membaca ayat-ayat rahmat tentang surga, tentang rahmat, beliau suka meminta kepada Allah Azza wa Jalla rahmat dan karunia-Nya. Apabila membaca ayat tentang azab, beliau berlindung kepada Allah. Atau dari keburukan, atau dari sesuatu yang tidak disukai. Jadi berhenti dulu membaca ayatnya, lalu berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti umpamanya ketika membaca salah satu ayat, wa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum jannatul ma'wa, seperti yang tadi dibaca. Maka Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka jannataka. Amma alladhina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Beliau menjawab membaca Allahumma inni a'udzubika min 'adzabin nar di dalam salat. Tapi itu hanya beliau lakukan dalam qiyamul lail, di dalam sholat tahajud. Tidak pernah beliau lakukan di dalam sholat fardu. Dan tidak boleh contoh Nabi SAW dalam sholat tahajud secara khusus ini kita terapkan dalam sholat fardu. Karena tak pernah Nabi SAW diriwayatkan berdoa ketika meminta rahmat atau minta perlindungan dari api neraka di dalam sholat fardu. Dan lainnya ada, pasti dinukil oleh para sahabat. Dan inilah yang diterangkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Tamamul Minnah. Jadi berdoa meminta rahmat ketika membaca ayat rahmat, meminta surga atau berlindung dari neraka atau dari azab ketika melewati ayat azab hanya berlaku di dalam sholat tahajud. Dalam sholat fardu tidak. Ini yang pertama, kesalahan orang baik makmum ataupun imam ketika sholat fardu membaca ayat
tentang rahmat, lalu dia berhenti dulu bacaannya dan meminta rahmat. Ketika membaca ayat azab, berhenti dulu lalu meminta perlindungan dari azab. Kalau itu dilakukan di dalam sholat fardu, maka ini kekeliruan karena Nabi SAW tidak mencontohkan. Ini yang pertama. Kedua, ketika imam membaca surah At-Tin, di ayat yang terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu sebaik-baik hakim? Ada di kalangan makmum yang menjawab dengan bacaan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini adakah hadisnya? Iya, ada. Tapi hadisnya ternyata dhaif. Karena apa? Wa fihi rawin lam yusamma. Di dalamnya ada seorang rawi yang tidak disebut namanya. Dan yang tidak disebut namanya bukan kalangan sahabat. Karena itulah ada rawi yang majhul. Kalau ada rawi yang majhul, tidak disebut namanya, otomatis tidak disebut juga sifatnya. Apa dia terpercaya atau tidak, dhabit atau tidak. Karena itulah maka hadis tentang hal ini dhaif. Sebagaimana diterangkan kedhaifan dalam kitab Mishkatul Masabih dan Tamamul Minnah. Karena itu tidak ada sunnahnya ketika imam membaca surah At-Tin, ayat yang terakhir alaihissallahu biahkamil hakimin, lalu dijawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tidak ada keterangan. Kedua, demikian juga ketika imam membaca surah Al-A'la, ayat yang terakhir. Ketika imam membaca ayat terakhir dari surah Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Lalu orang-orang menjawab dengan Musa alaihi salam. Suka dengar? Ya. Ini juga tidak ada dalil, tidak ada keterangan. Agak mending yang surah At-Tin tadi ada hadisnya, walaupun itu dhaif. Kalau yang Musa alaihissalam ini tidak ada keterangannya sama sekali. Maka sebuah kesalahan adalah ketika mendengar surah Al-A'la dibaca dan sampai pada ayat yang terakhir fi suhufi Ibrahim wa Musa, lalu dijawab dengan Musa alaihissalam. Ketiga, demikian juga ketika imam membaca surah Ar-Rahman dan membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan ada 30 lebih ayat di dalam surah Ar-Rahman yang lafaznya sama, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu sebagian makmum ada yang menjawab wala bi syai'im min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Arti fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban adalah nikmat Allah yang mana lagi yang akan kalian dustakan. Lalu dijawab wala bi syai'im min ni'amika. Tidak ada suatu pun nikmatmu ya Allah yang kami dustakan. Walakal hamdu, dan bagimu segala puji. Ini juga ada hadisnya, akan tetapi hadisnya dhaif. Sebagaimana diterangkan di dalam beberapa kitab hadis. Hadis ini diterima dari Jabir. Kata Jabir, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam surat Ar-Rahman hatta khatamaha. Tsumma qala mali arakum sukuta lal jinnu akanu ahsana minkum radda ma qara'tu alaihi min marrah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban
illa qalu wa la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamdu. Kata Jabir, suatu saat Nabi SAW sholat dan membaca surah Ar-Rahman. Sampai habis surah Ar-Rahman dibaca dalam satu rakaat. Seusai sholat, beliau berkata, kenapa aku melihat kalian diam? Para jin memberi jawaban lebih baik dari yang kamu lakukan. Tidaklah aku membaca ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kecuali para jin itu menjawab wala bisyai'im min ni'amika ya rabbana nukadzib falakal hamdu. Para jin menjawab, tidak ada satupun nikmatmu ya Allah yang kami dustakan. Bagimulah segala puji. Ini ada hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Jami'. Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Imam Abu Nuaim dalam kitab Akhbarul Asbahan. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dalalil. Dari jalan Al-Walid bin Muslim. Dan Al-Walid bin Muslim ini menerima hadis ini dari Zuhair bin Muhammad. Dari Ibnul Munkadir dari Jabir. Nah ternyata rawi yang namanya Al-Walid bin Muslim itu mudallis. Demikian Zuhair. Dua ini ditolak periwayatannya oleh para ulama karena tadlisnya. Karena itulah sanad hadis ini dhaif. Berdasarkan hal itu maka tidak ada contoh yang sahih dari Nabi SAW menjawab bacaan imam ketika membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban lalu membaca wala bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamd. Tidak ada jawaban. Yang benar diam. Ya. Inilah 3 jawaban yang sering kita dengar dari para makmum ketika mendengar bacaan imam. Dan ternyata 3-3-nya tidak disunnahkan. Apa 3-3-nya teh? Pertama ketika membaca surah At-Tin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin dijawab dengan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini pertama, tidak ada. Yang kedua Sufi Ibrahim wa Musa. Lalu dijawab dengan Musa alaihissalam juga tidak ada. Lalu Ar-Rahman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu dibaca wala bisyai'im min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamdu. Juga ini tidak ada. Cuma ada satu yang disunahkan bagi makmum untuk menjawab bacaan imam. Itu ketika imam membaca surah Al-Qiyamah. Surah keberapa Al-Qiyamah? Ke-75. Betul apa benar? Betul apa benar? Jawab, benar apa betul? Al-Qiyamah surah ke-75. Benar gitu. 76-nya apa? Al-Ihsan ya? 74-nya apa? Al-Muddathir. Iya. 73 Al-Muzammil, 74 Al-Muddathir, 75 Al-Qiyamah, 76-nya Ad-Dahr atau Al-Insan, 77-nya Al-Mursalat. Itu surah terakhir di juz yang ke-28 Al-Mursalat. 78-nya mulai An-Naba, juz Amma. Dalam bahasa surah Al-Qiyamah ayat terakhir, Alaysa dzalika biqadirin ala
ayyuhyiyal mauta. Alaysa dzalika biqadirin, bukankah Allah mampu ala ayyuhyiyal mauta, untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ini surah terakhir, ayat terakhir dari surah apa? Al-Qiyamah. Ayat yang ke-40-nya. Maka disunnahkan membaca subhanaka fabala. Disunnahkan. Itu satu-satunya bacaan makmum yang disunnahkan ketika mendengar bacaan imam berdasarkan riwayat yang sahih. Kita suka ada imam yang baca surah Al-Qiyamah? Ada. Ada yang ngejawab di sini? Ada, minimal saya. Yang lain nggak tahu. Jadi subhanaka fabala. Artinya maha suci engkau ya Allah dan benarlah. Benar engkau mampu untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Mana riwayatnya? Riwayatnya dari Musa bin Abi Aisyah radhiyallahu an. Kata Musa, bukan Musa Nabi Musa, tapi seorang sahabat. Kana rajulun yusalli fawqa baitih. Wa kana idza qara'a alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta qala subhanaka fabala. Fasa'aluhu an dzalik faqala sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat. Laki-lakinya itu tidak disebut namanya. Berarti majhul? Iya, majhul. Tapi kemajhulan seorang sahabat tidak masalah. Karena as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat itu semuanya adil. Terpercaya, tak akan bohong. Kana rajulun yusalli fawqa baitih. Ada orang yang sholat di atas rumahnya. Di atas genteng, ya di sana nggak ada genteng. Rumah-rumah di Timur Tengah nggak ada genteng. Semuanya di beton. Zaman baheula juga belum ada beton, tapi kan di tembok dari tanah liat gitu. Iya. Maka apabila dia membaca alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta, surah Al-Qiyamah ayat yang terakhir, dia membaca subhanaka fabala, baik imam ataupun makmum. Orang-orang kaget lalu bertanya, lalu dia menjawab sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar hal ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada dalam kitab Sunan Abu Daud. Dengan sanadnya yang sahih dari seorang sahabat yang tidak disebut namanya. Tapi disebutkan wajahalatuhu la tadur. Kama huwa ma'rufun indal ulama. Kemajhulan seorang sahabat tidak masalah dalam periwayatan hadis. Sebagaimana ma'ruf dikenal di kalangan para ulama ahli hadis. Yaitu apa? Yaitu kaidah yang menyatakan as-sahabatu kulluhum adil. Sahabat itu semuanya adil. Berdasarkan hal itu disunnahkan bagi kita nanti kalau kita jadi imam membaca surah Al-Qiyamah atau kita jadi makmum. Kalau imam membaca surah Al-Qiyamah pas sampai ayat terakhir alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta, kita jawab subhanaka fabala. Sebagian imam di dua kota suci Mekah dan Madinah ada yang hanya fabala saja. Bala subhanakanya tidak disebut. Coba kalian nanti jangan di sini. Sini kan nggak boleh lihat HP ya.
Kalau libur di rumah, searching. Bacaan imam di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ketika membaca surah Al-Qiyamah. Ketika laisa dzalika biqadirin ala ayyahyal mauta bala, keras ya, keras terdengaran. Adapun dalam riwayat pakai subhanaka, subhanaka fabala. Hadisnya sahih riwayat Imam Abu Daud. Ini benar ada ya. Jadi selain itu maka tidak ada riwayat yang sahih. Ketika membaca al-a'la suhufi Ibrahim wa Musa tidak ada jawaban Musa alaihissalam, tidak ada. Ketika membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tidak ada jawaban apapun. Demikian juga ketika membaca surah At-Tin alaihissallahu biahkamil hakimin tak ada jawaban apapun dari makmum. Ada hadisnya tapi dhaif. Adapun yang sahih adalah membaca surah Al-Qiyamah ayat terakhir, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Maka dibaca gimana dijawabnya? Subhanaka fabala. Di antara kesalahan lain yang suka dilakukan baik oleh imam atau makmum adalah at-tanahnah fis sholati ta'ammudan min ghairi udhrin wala darurah. Liyusmi'a rajulan aw yunabbihul imam bi annahu qad atala fis sholah wa hadha la yaf'aluhu illa al-juhal. Kama qala Ibnu Rushd, faman fa'ala faqad asa'a wa la syai'a alaih. Lianna tanahnah laisa lahu huruf hijaiyah tufhamu. Di antara kesalahan orang yang sholat adalah tanahnah secara sengaja di dalam sholat. Tanpa sakit, tanpa uzur, tanpa darurat. Tanahnah itu berdehem. Gitu. Dalam sholat. Ada yang suka berdehem? Dalam sholat. Iya. Tanpa uzur. Sekadar untuk, nah ini yang konyol. Dilakukan oleh makmum untuk mengingatkan imam atau protes ke imam bahwa imam kepanjangan. Sholat memimpin makmumnya lalu berdehem, padahal nggak ada uzur. Protes. Kata Imam Ibnu Rushd, yang beliau jelaskan dalam kitab Al-Bayan wa Tahsil, itu hanya dilakukan oleh orang-orang bodoh. Siapa yang melakukannya dia berdosa, tapi sholatnya tidak batal dan tidak ada dam apa-apa, karena tanahnah tidak terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, bukan kalam. Al-kalam huwa lafzul murakkab. Kalam itu lafaz yang tersusun dari beberapa huruf. Kalau dehem maka tidak tersusun dari huruf-huruf hijaiyah, maka bukan termasuk kalam dan tidak dianggap berbicara. Dehem ataupun batuk. Adapun dengan uzur, kalau umpamanya si imam berdehem dulu karena serak, karena batuk, atau makmum karena ada sesuatu di tenggorokannya seperti gatal gitu ya, kemudian dia berdehem tanpa mengganggu imam, gitu, maka ada uzur, maka tidak boleh. Berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, wa ikhtalafati riwayah an Ahmad fi karahati tanbihil musalli bitanahna fi salatihi. Ada beberapa riwayat yang berbeda dari Ahmad, bahwa Imam Ahmad memakruhkan orang mengingatkan orang lain di dalam sholat dengan cara berdehem. Berkata Imam Ahmad, la tanahnah fis sholah. Nggak boleh berdehem di dalam sholat.
Yang dilakukan kalau mau mengingatkan imam bahwa imam salah bukan berdehem. Nabi SAW menyatakan, "Idza fatakum syai'un fi salatikum faltusabbihir rijal wa falyusabbihir rijal wal yusaffiqin nisa." Kalau ada sesuatu kekeliruan di dalam salat kalian, maka hendaklah laki-laki bertasbih dan wanita bertepuk tasfiq. Tasfiq bukan tepuk tangan mengadukkan, membenturkan dua telapak tangan. Ini tepuk tangan namanya tasfiyah. Iya, tasfiyah. Dan ini dilarang di dalam sholat. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'au wa tasdiyah. Bukan tasfiyah, tasdiyah. Wa ma kana sholatuhum. Tidaklah sholat mereka, sholat orang-orang musyrik. Indal baiti, di sisi Ka'bah, illa muka'au wa tasdiyah, kecuali bersiul dan bertepuk tangan. Bersiul dan bertepuk tangan termasuk salah satu cara ibadah orang musyrik di Ka'bah zaman baheula. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka' wa tasdiyah. Maka walaupun kita bertepuk tangan dan bersiul bukan dalam rangka ibadah, maka tetap terlarang karena tasyabuh dengan cara ibadahnya orang-orang musyrik. Walaupun kita tidak berniat ibadah, cuma tepuk tangan dan bersiul. Maka para ulama mengharamkan tepuk tangan dan bersiul. Makanya kalau ada acara di panggung orang dapat hadiah, suka ada yang tepuk tangan? Sering, jangan. Nggak boleh tepuk tangan. Atau bersiul, ahwat lewat, kemudian disiuli, ya. Bersiul, maka tidak boleh. Yang dilakukan oleh para wanita bukan tepuk tangan membenturkan dua telapak tangan, tapi tasfiq. Tasfiq itu memukulkan telapak tangannya ke punggung tangan kiri. Nah begitu. Makanya kalau akhwat berjamaah sholat ada nyamuk jangan nepuk. Nanti akhwat si imam bingung, aduh saya salah apa nih. Padahal nepuk nyamuk gitu ya. Boleh nggak nepuk nyamuk begini? Boleh. Bukankah tepuk tangan? Beda kalau tepuk tangan berulang-ulang. Ya. Hore gitu. Kalau ini mah cek sekali. Bukan tepuk tangan. Tapi tepuk nyamuk. Jadi tasfiq itu memukulkan telapak tangan kemana? Ke punggung tangan. Nah begitu. Berarti imam ada kesalahan. Ada riwayat dari Al-Marwazi annahu kana yatanahnahu liyu'lama annahu fi shalah wa hadithu Ali yadullu ala dhalik. Ada Al-Marwazi menyatakan dia berdehem untuk memberitahukan ke orang bahwa dia sedang sholat. Didasarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Umpamanya kita sedang sholat ada tamu, assalamualaikum. Kita berdehem menunjukkan kita sedang sholat. Maka adakah dalilnya? Ada. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagaimana Ali menyatakan kana li min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam madkhal bil lail wa madkhal bin nahar fa kuntu idza dakhaltu bil lail tanahnaha li. Kata Ali, aku dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua waktu untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, malam dan siang. Dan ketika aku masuk, beliau sedang sholat, beliau berdehem kepadaku. Memberitahukan bahwa beliau sedang sholat. Di sini riwayat Imam An-Nasai.
Akan tetapi, akan tetapinya. Hadis ini idtirab. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Seperti yang diterangkan oleh dua orang ulama dalam kitab Al-Mughni dan juga dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, Sunan Imam Ibnu Qayyim. Hadis Ali ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, juga Imam Ahmad, juga Imam Ibnu Khuzaimah, dan beberapa perawi lain, akan tetapi disebutkan hadis ini diterima dari Abdullah bin Najah dari Ali, tapi inqita. Munqati artinya terputus antara Ali dengan Abdullah bin Najah ini. Karena itulah maka hadisnya dhaif. Yang kedua, Abdullah bin Najah menerima ini dari bapaknya dan dia ini majhul, tidak diketahui. Bapaknya Abdullah bin Najah yaitu Najah ini majhul. Mungkin seorang tabi'in ya, makanya mendengar dari Ali tapi siapa biografinya tidak ada. Hanya disebut namanya. Karena itulah sifatnya tidak terketahui, maka majhul. Maka hadis ini dhaif, itu yang pertama. Yang kedua, tidak masuk akal. Kalau kita lagi sholat di rumah, lalu ada tamu, assalamualaikum, umpamanya, atau ketok-ketok punten, kita berdehem. Apakah si tamu akan menyangka kita lagi sholat? Kalau berdehem, tidak. Oh ada, berarti itu ada. Itu dehem. Atau assalamualaikum Pak, Bu, gitu kan. Kita berdehem lagi. Ya, tapi tanya jawab. Maka yang harus kita lakukan kalau kita memberitahukan ke orang lain bahwa kita lagi sholat, bukan berdehem, tapi apa? Dikeraskan takbirnya. Allahu Akbar. Orang tahu ini lagi sholat. Kalau berdehem menunjukkan lagi tidak sholat, ya. Tapi nggak boleh kita pura-pura lagi diam di ruang tengah, di ruang tamu gitu ya. Gogoleran, ada tamu, assalamualaikum. Nggak mau nerima tamu. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Sami Allahu liman hamidah. Assalamualaikum. Rabbana walakal hamdu. Padahal kita lagi duduk, tidak lagi sholat, nggak boleh ya. Jadi berdehem baik bagi imam ataupun bagi makmum, baik sholat sendirian ataupun sholat berjamaah, maka tanpa alasan, tanpa ada uzur, maka tidak boleh. Kenapa? Karena ini termasuk di antara amalan lisan, walaupun tidak terdiri dari huruf-huruf. Karena tidak terdiri dari huruf, maka bukan kalam dan tidak dianggap bicara. Ya, sebangsa dengan dehem adalah batuk. Kalau batuk kita ada uzur, maka boleh, tidak apa-apa. Atau berdehem karena ada uzur, ada alasan karena sakit, karena gatal tenggorokan, boleh, nggak apa-apa. Demikian juga bersin. Kalau bersin karena ada uzur, kan bersin susah ditahan ya. Maka boleh. Tapi kalau pura-pura bersin haji, maka tidak boleh ya. Termasuk demikian juga menguap. Kalau kita mau menguap, tahan semampu mungkin. Kalau tidak bisa ditahan, maka tutup dengan mulutnya tutup dengan tangan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata'a." Apabila salah seorang di antara kalian mau menguap dalam sholat, maka tahan semampu mungkin. Kalau tidak bisa, maka tutuplah dengan tangan kalian. Ya. Inilah beberapa kesalahan di dalam sholat yang dilakukan baik oleh imam ataupun oleh makmum. Cukup ya, pagi ini sampai di sini saja. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab.
Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum, Kenzi dari Lembang. Pak Ustadz izin bertanya, apa hukumnya membaca bacaan khusus untuk memperkuat niat seperti usoli dan semacamnya? Iya, barakallahu fiik. Mengeraskan bacaan niat. Niat itu amalan hati, bukan amalan lisan. Dan tidak ada kaitannya dengan lisan. Apalagi definisi niat oleh para ulama yang mendefinisikan niat. Niat itu qasdus syai'in, menyengaja sesuatu. Tapi disebut muqtaranan bi fi'lih, harus bersamaan dengan awal perbuatan. Awal perbuatan sholat apa? Takbir kan? Sholat itu awal amalan atau perbuatan sholat adalah amalan lisan, berupa takbir, takbiratul ihram. Kalau niat dilafazkan harus berbarengan antara niat dengan takbir. Bisa? Tidak bisa mulut mengucapkan dua ucapan berbarengan. Karena itulah tidak mungkin alias mustahil. Ya. Jadi niat adalah amalan hati dan bukan amalan lisan. Maka melafazkan niat secara lisan tidak disyariatkan. Baik oleh Nabi SAW, para sahabat ataupun para ulama. 4 mazhab ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tidak melafazkan niat. Yang ada adalah mensirkan niat di dalam hati, melafazkan niat di dalam hati, diikhtilafkan oleh para ulama. Bukan dengan lisan, hanya dalam hati menyusun kalimat tersendiri, mungkin usul di fardhu subi, rakaataini, mustaqbil Ka'bah, adaan, makmuman atau imaman lillahi ta'ala dalam hati sambil takbir, itu diperselisihkan oleh para ulama. Iya, tapi melafazkannya sepakat tidak. Sebagaimana nanti akan kita bahas pembahasan para ulama, termasuk Imam Asy-Syafi'i dalam hal itu. Ya. Nah, melafazkan niat ini bagian dari amalan agama apa dunia? Agama. Kalau amalan agama harus ada dalil, contoh dari Nabi atau sahabat. Kalau tidak ada contoh dari Nabi atau dari sahabat, lalu dianggap bagian dari agama, ini menambah-nambah. Disebutnya muhdatsatul umur. Perkara baru dalam agama. Dan oleh Nabi dilarang, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru adalah bid'ah. Ya. Berdasarkan hal itu maka tidak boleh melafazkan niat apapun dalam ibadah. Baik untuk sholat seperti usul di fardhu atau usul di sunnatan dan seterusnya. Atau saum, nawaitu sauma godin gitu ya. Atau wudhu, nawaitu raf'al hadatsil asghari atau akbari gitu. Nggak ada sunnahnya dari Nabi atau para sahabat atau dari para ulama. Adapun haji dan umroh dikeraskan bukan niat, tapi talbiyah, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, la riya'a fiha wala sum'ah. Itu bukan niat, tapi talbiyah. Niatnya mah di miqat, ketika menetap, ketika di miqat, dan miqatnya beda-beda tergantung dari mana kita datang. Kalau dari Madinah dulu terus ke Mekah, miqatnya di Bir Ali. Nah di sana kita menetapkan niat dalam hati. Setelah menetapkan niat baru talbiyah labbaik Allahumma umratan la riya fiha wala sumah. Itu bukan niat tapi talbiyah ya dikeraskan ya.
Oleh karena itu tidak ada lafal niat dalam melakukan ibadah apapun. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama ana Sultan dari Margasih. Ustadz izin bertanya, ketika imam bertakbir, apa pendapat Ustadz tentang imam tersebut menjaharkan Allahnya saja dan akbarnya itu disirkan? Iya. Maka itu bukan takbir, Allah akbarnya dianukan. Atau hanya akbar saja. Akbar. Baca dua-duanya yang keras. Allahu Akbar. Ada di sini imam yang suka Allah saja, nanti tegur. Akbarnya mana? Ada di hati. Kenapa tidak dikeraskan? Karena contoh dari Nabi SAW dan dari yang lain-lain, takbir. Dikeraskan Allahu Akbar. Demikian juga ada imam salam itu Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tanpa warahmatullahi wabarakatuh. Kalau umpamanya Assalamualaikum warahmatullah saja sampai di sana, ya ada riwayat. Baik ke kanan ataupun ke kiri. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Tanpa wabarakatuh, juga itu ada dalilnya. Kita pernah membahas kitab Bulughul Maram bab salat, bab salam. Nabi SAW ketika kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ke kirinya Assalamualaikum warahmatullah tanpa wabarakatuh. Riwayat lain Assalamualaikum warahmatullah tanpa wabarakatuh ke kanan dan ke kiri. Makanya di Masjid Makkah Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imam tanpa wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah gitu. Tanpa wabarakatuh. Saya sempat debat di Jeddah. Ketika sholat duhur saya jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ke kiri Assalamualaikum warahmatullah. Langsung ada yang nyamperin orang Arab. Itu kenapa nambah wabarakatuh? Dia bilang apa salahnya? Nggak ada riwayat. Kata siapa nggak ada? Ada. Nggak ada. Ada. Mana buktinya? Saya tanya, antum pernah belajar di mana? Keluaran dari jamiah atau gimana? Suka membaca masalah fikih? Ya dengar aja. Saya membahas kitab Bulughul Maram. Saya bilang, nih ada riwayatnya. Ada HP. Nih. Saya hanya khawatir orang-orang menganggap bidah. Enggak, ini nggak bidah ada gitu ya. Ini jelas gitu. Jelas. Dia hanya khawatir. Ini karena ini sunnah, beritahukan ke orang-orang bahwa ini adalah sunnah. Boleh gitu. Pakai warahmatullah saja tanpa wabarakatuh boleh. Tapi yang wabarakatuh jangan disalahkan. Jadi yang kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang kiri Assalamualaikum warahmatullah. Tapi ada imam Assalamualaikum, Assalamualaikum termasuk di sini. Saya lupa imamnya siapa. Dikeraskan wabarakatuh, dikeraskan rahmatullahnya ya. Kalau wabarakatuhnya nggak dikeraskan nggak apa-apa. Tapi dikeraskan untuk ke kanan ya, ke kiri maka hanya sampai warahmatullah saja ya. Jadi lengkapkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Perkenalkan nama saya Zafran. Siapa? Dari Zafran. Gibran. Zafran. Oh Jaf. Sugante. Dari Pasteur. Saya izin bertanya, jika kita sholat di belakang imam lalu imam batal dalam keadaan posisi duduk, maka cara maju ke tempat imamnya bagaimana? Karena kita sedang posisi duduk. Iya. Kalau imam sedang duduk batal. Lalu langsung berdiri. Langsung pergi. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Maka makmum yang akan mengganti posisi imam. Ada dua cara. Boleh maju dengan cara ngesot
ke depan kayak suster. Lalu takbir. Yang kedua, dia berteriak takbir Allahu Akbar sambil berdiri, setelah berdiri baru maju ke depan. Boleh dua-duanya. Itu urusan teknis saja ya. Yang jelas harus ada yang menggantikan posisi imam. Kalau imam sedang membaca surat lalu batal, lalu pergi, makmum maju. Nanti kalau ada ini kejadian ya, maka si imam kan pakai mic. Pakaikan dulu mic ke imam pengganti. Jangan dibawa itu mic. Karena nanti bacaan si imam yang baru harus terdengar ke belakang. Kalau tidak terdengar nanti madarat. Pasangkan dulu. Kalau kebelet nggak sempat pasangkan, simpan di sana nanti oleh si imam yang baru ini diambil dipasangkan. Ya, pakai mic. Kalau di masjid yang besar dan tanpa mic tidak terdengar takbirnya, pasang. Lalu lanjutkan bacaan si imam. Umpamanya seperti tadi membaca surah As-Sajdah. Imam membaca ayat walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Batal, udah keluar. Maju, ulang lagi dari awal oleh imam yang baru. Walau syi'na la'atainahum hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam mina jinnati wan nasi ajmain. Terus. Kalau nggak hafal gimana? Nah tuh maju. Tapi kalau, makanya yang di belakang imam harus yang hafil juga. Yang layak jadi imam. Sudah kita bahas, harus tahu diri. Yang nggak bisa menggantikan posisi imam itu jangan di belakang imam gitu. Nanti pas imam batal, dia nggak bisa menggantikannya, nggak mau. Akhirnya terhalang orang lain. Ya, nyingkir ke kiri atau ke kanan. Boleh di depan, tapi jangan pas di belakang imam. Lanjutkan bacaan imam. Kalau ternyata dia tidak mutqin di dalam surat yang dibaca imam, khawatirkan salah atau lupa, boleh diganti dengan surah yang lain. Ya, Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini. InsyaAllah nanti kita lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.